Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Selamat siang Pak Lukas. Selamat siang Ibu, ya siap. Mohon maaf ya Pak, Ya, lanjut, Bu. kami mengganggu waktu Bapak. Jadi kami ini ada tugas dari calon guru penggerak. Judulnya itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di instansi masing-masing dan di instansi yang berbeda. Jadi ada 2 tugasnya Pak. Nah, di sini kami nanti akan bertanya-tanya tentang bagaimana Bapak mengambil kebijakan di antara 2 dilema etika. Jadi ada kasus benar-benar dan Bapak harus mengambil keputusannya. Itu yang akan Bapak ceritakan. Jadi izinkan saya Pak mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara pada pagi hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu. Saya mau izin dulu Bu, bahwa judulnya tadi apa? Judulnya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kebajikan. Oke, baik. Sesuai dengan judul, terus kita realisasi atau kita coba kondisikan, terus muncul pertanyaannya tadi itu bahwa bagaimana kita ngambil keputusan di antara nilai-nilai norma atau etika. Oke, baik. Jadi saya selama ini sebagai kepala pimpinan atau kepala sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Palas Timur mengambil keputusan dalam hal yang seperti ini. Kalau kita bilang profesional kerja, tuntutan kerja kita ya memang kita harus bekerja sesuai dengan porsi, dan saya kira porsi tanggung jawab guru ini sudah tahu. Nah, terlepas daripada etika, nilai moral yang kita dapatin di lapangan, terkadang saya mengedepankan masalah etika, karena biar bagaimanapun ini kita adalah satu kesatuan dalam lingkungan kerja, dan yang kita pimpin adalah sesama kita. Dan saya cenderung mengambil sikap atau kebijakan itu berdasarkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan menganggap bahwa semua kita ini adalah satu kesatuan tim. Kalaupun ada salah satu teman menurut kita kurang pas sesuai dengan budaya kerja yang berlaku di sini, ya saya selaku kepala sekolah pasti akan memberikan semacam teguran supaya ada perbaikan. Masalah moral ini dengan tuntutan etika kerja tadi itu memang 2 sisi yang kadang-kadang kita sulit, yang mana kita mau mendahulukan, yang mana kita mau abaikan. Nah, jadi saya tetap mengacu pada bahwa kita adalah satu kesatuan kerja, bagaimana kita semua punya andil untuk mendukung kerja kita ini. Jadi poin pentingnya adalah bahwa
setiap potensi yang ada di kita berdayakan untuk kepentingan sekolah. Terlepas daripada masalah budaya dan etika yang kurang pas dengan itu tadi, ya itu kewenangan saya, dan kadang saya ngambil keputusan berdasarkan manusiawi. Saya kira demikian. Ya baik Pak. Jadi dari tadi yang saya bisa mengambil nilai penting itu adalah membuat keputusan berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Ya. Pak. Baik Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Pertanyaan yang berikut, antara apa tadi itu? Menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Oke, pada prinsipnya bahwa setiap keputusan itu tadi yang saya bilang, bahwa setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Betul. Bahwa terkadang saya coba meminimalisir mana yang berisiko atau dampak dari kepada keputusan saya itu, gitu kan. Karena saya yakin percaya bahwa setiap keputusan yang saya ambil itu berdampak, pasti ada resiko yang harus kita bayar, dalam bahasa kasarnya ya. Saya cenderung kalau saya bersikap mengambil keputusan ini, dampaknya seperti ini, dan terusnya kalau ini pun ini. Nah, jadi saya cenderung, ya, kecenderungan saya tadi itu, pertama indikator saya adalah coba meminimalisir dampaknya, resikonya. Terus kedua, karena saya tahu ini berdampak, artinya kepentingannya untuk sekolah bersama-sama nilai baik, gitu kan. Tetapi yang tentu saya ada pertimbangan bahwa biar bagaimanapun tetap ada satu yang terbaik daripada setiap keputusan itu. Jadi saya tetap berpendirian bahwa saya coba memilah dampak-dampak yang timbul daripada keputusan itu, yang mana risikonya lebih kecil, itulah keputusan yang saya ambil. Saya kira demikian. Baik Pak, luar biasa sekali jawaban yang Bapak berikan. Saya juga sependapat bahwa memang kita pengambilan keputusan itu di antara benar-benar, maka pertimbangannya adalah resiko yang kecil ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Oke, prosedur tentu kalau kita hadapi sebuah masalah atau sebuah kasus, sebenarnya kalau kita berbicara masalah, sebenarnya bukanlah juga itu masalah. Itu mungkin gejolak daripada pekerjaan yang kita hadapi per tiap harinya lah. Itulah mungkin resiko daripada sebuah keputusan yang kita ambil sebelumnya. Dampak-dampaknya itu seperti itulah. Nah, tentu saya sebagai pimpinan di sekolah ini, saya coba mengidentifikasi, artinya sudah berjalan nih. Artinya prosedur, kalau kita bilang itu prosedural, tentu setiap persoalan atau kasus yang kita anggap kasus itu, kok ini bisa muncul. Saya coba mengidentifikasi apa sebabnya ini. Setelah saya tahu itu penyebabnya apa, kira-kira langkah yang berikutnya untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa. Nah, akan muncul di situ pasti banyak opsi. Nah, opsi yang paling, ya kembali lagi, yang paling resikonya kecil, itulah yang akan kita ambil. Jadi poin pentingnya di sini bahwa saya tentu akan mengidentifikasi apa masalahnya. Setelah itu kira-kira jalan keluarnya seperti apa, terus dampak daripada jalan keluar atau keputusan yang kita ambil tadi untuk mengidentifikasi atau menyelesaikan kasus atau masalah ini. Baik Pak, jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sudah terstruktur ya, mulai dari mengidentifikasi, menentukan keputusan dan dampaknya, analisis dampak yang akan ditimbulkan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Pertama, bahwa dalam kita mencari jalan keluar daripada satu persoalan, gitu kan, itu intinya ini, gitu kan. Nah, langkah-langkah yang kita akan ambil dalam menyelesaikan sebuah dilema atau kasus, tentu ya kembali seperti yang saya bilang tadi. Pertama, saya akan mengidentifikasi, maksudnya saya bertanya, oh, di lingkungan budaya kerja saya ini ada yang kurang beres, ada yang tidak ini. Bisa saja ini terjadi, umpamanya antara teman guru nih, sesama guru.
biar bagaimanapun kita ini beda beda kepala, pasti beda inilah persepsi tentang satu satu apa namanya, satu pandangan, sudut pandang kita tentu berbeda, apalagi yang sifatnya namanya kebenaran. Tentu kebenarannya ini ada yang sifatnya benar, ada yang pembenaran dalam arti memaksakan gitu kan. Nah oleh karena itu, pertama saya pasti akan bertanya dulu kepada saya, dalam arti kok ini bisa terjadi. Ini merupakan identifikasi. Nah, artinya saya pikir mengidentifikasi itu yang pertama. Oh ini terjadi dilema antara guru A dengan B semuanya. Saya akan tanya apa penyebabnya. Nah setelah saya tahu mengidentifikasi ini berarti kan, saya tahu ini persoalannya, saya akan mengkomunikasi. Artinya satu, identifikasi tadi, kedua komunikasi. Artinya saya akan membangun komunikasi yang baik dengan maunya konflik nih antara dua teman guru. Saya akan membangun komunikasi dengan si A pertama, kenapa seperti ini dan seterusnya. Terus yang berikutnya saya akan juga komunikasi mendengar versinya si B. Nah setelah itu saya juga akan mengetahui bahwa persoalan seperti ini. Nah kalau saya merasa saya harus ikut campur lah bahasa kasarnya ya, tentu saya akan mengkomunikasikan baik-baik dengan orang ini dengan cara saya akan mediasi. Dalam arti saya akan mempertemukan mediasi kedua teman ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kapasitas saya sebagai kepala sekolah, dan juga yang terpenting adalah sebagai manusiawi, bahwa saya sebagai orang dewasa punya kewajiban untuk menasihati, membina, mendidik bahkan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita sini. Jadi saya kira langkah yang secara spesifik saya kira tidak ada, kecuali itu tadi saya punya, bahwa saya komunikasikan, saya coba identifikasi, saya komunikasikan, terus saya mediasikan untuk membangun komunikasi, kira-kira persoalan ini bisa kita selesaikan nggak? Nah, saya kurang lebih seperti itu langkah yang saya ambil. Artinya yang menurut saya efektif, karena biar bagaimanapun lingkungan sekolah kita, saya sebagai pimpinan itulah kewenangan saya, dan saya berusaha tidak akan membawa itu keluar, dalam arti cukup di lingkungan sekolah yang saya dalam arti saya mengendalikan teman-teman dalam lingkungan kerja supaya komunikasi dan komunikasi antar guru ini bisa terjalin dengan baik untuk satu tujuan, itu mengembangkan sekolah kita ini. Saya kira itu Ibu. Betul sekali Pak. Inti dari langkah efektif yang Bapak ambil itu adalah mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan memediasi. Langkah yang sungguh luar biasa dalam sebuah pendidikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Tantangannya apa? Memang tantangan, kalau dibilang tantangan secara kalau saya membahasakan secara gamblangnya, bahwa karena biar bagaimanapun ini orang yang kita hadapi. Pertama itu perasaan, biar bagaimanapun yang kita hadapi adalah teman guru. Kalau saya menegur secara langsung teman ini, pasti perasaannya seperti apa, terus yang ini juga perasaannya seperti apa. Ini masalah perasaan aja. Terkadang memang inilah yang saya kira menghambat juga ini. Kalau saya mau langsung secara kinerja, profesional dan bekerja, kalau salah-salah saya mau mengambil keputusan seperti itu, saya kira juga kurang baik. Betul, kita anggap itu suatu kesalahan, dan saya tidak akan mengatakan itu kamu salah, kamu harus maksudnya dari kesalahan pasti ada resikonya atau harus ada sanksinya. Saya juga tidak akan seperti itu. Jadi saya akan komunikasikan baik, yang walaupun perasaan saya juga kadang-kadang bagaimana ini perasaan saya menghargai dia sebagai sesama manusia lah ini. Saya menghargai perasaannya. Saya berharap juga dia memahami saya sebagai pimpinannya. Nah, jadi dalam hal ini kedua, memang pertama itu perasaan, karena kita memandang dia sebagai orang dewasa di sini. Cuman terkadang begini Bu, terkadang saya ini karakter saya, bahwa saya
beranggapan bahwa kita semua di sini adalah orang dewasa, orang yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sekolah. Saya mempercayakan kemampuan ini, ternyata tidak seperti yang saya duga. Kebanyakan sebagian teman tidak seperti itu. Ternyata mereka menunggu kayak instruksi atau semacam arahan atau perintah langsung kepada mereka untuk mengarahkan melaksanakan ini. Nah, terkadang saya, ini pribadi saya lah nih, terkadang saya tidak seperti itu. Saya menganggap mereka, cukup sekali saya bilang, ini kondisikan ini perbaiki ini dan perbaiki ini. Terkadang di sini kadang-kadang miss. Ternyata mereka membutuhkan semacam perintah atau semacam arahan langsung. Terkadang saya mempercayakan aja begitu. Nah, saya pikir ini salah satu tantangan di pribadi saya. Nah, terus berikut. Oke, baik. Setiap memang apalagi saya sebagai kepala sekolah tentu punya tantangan banyak. Dalam arti dimanapun kita berada pasti tantangan. Kalau mengingat ini orang yang kita bina, maksudnya teman-teman guru, artinya sebagai pembina di sini tantangannya pasti ada. Nah, kalau saya pertama juga tantangannya bahwa saya ini orangnya cenderung keperasaan. Jadi kadang-kadang saya mengambil keputusan bagaimana nanti perasaan dia dengan saya ambil keputusan seperti ini, bagaimana nanti perasaan ini. Ya walaupun saya tahu itu bahwa tidak baik untuk organisasi. Artinya kalau kita mau identifikasi salah, kamu harus perbaiki. Kadang saya tidak berani untuk mengambil keputusan seperti itu. Terus teman-teman di sini juga kurang lebih terdiri dari 16 orang, ya pasti punya beda-beda pandangan dan pendapat. Nah, cuman kendalanya itu bahwa tadi saya secara pribadi selalu beranggapan bahwa bagaimana kalau nanti saya ambil keputusan ini perasaannya seperti apa. Saya berasa masih menjaga perasaan. Nah, terus kedua tantangannya adalah kadang saya mempercayakan bahwa saya menganggap semuanya dewasa, sudah tahu fungsi dan pekerjaannya masing-masing. Ternyata kesannya menurut saya nih masih ada yang mengabaikan, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan memang saya sadari itu juga perubahan tantangan saya. Saya menganggap mereka sudah mampu dan sudah menganggap orang dewasa, ternyata tidak melakukan itu sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, jadi kelemahan saya juga di situ. Ya semestinya secara leadership bahwa harus ada perintah jelas, ya memang harusnya begitu. Jadi saya selalu mempercayakan kadang-kadang kita semua sebagai sudah orang dewasa, tanggung jawab di sekolah ini sudah jelas. Kadang-kadang saya seperti itu dan itu tidak efektif dan itu tantangan saya. Nah, saya mau bertindak dengan itu tadi cenderung ke perasaan. Jadi secara keseluruhan saya ini sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu saya menyadari kekurangan saya itu banyak. Nah, secara organisasi saya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada sama saya, ya untuk mengarahkan teman-teman sesuai dengan tupoksinya lah. Terlepas daripada tantangan yang dari dalam, ya kita dari teman-teman dulu, terus tantangan dari luar itu bisa saja kayak dari orang tua, tetapi ya kadang saya sulit komunikasi dengan orang tua itu ya satu tantangan. Ketika saya mendapatkan sebuah kasus nih, orang tuanya, maksudnya orang tua si anak ini kita ambil ke orang ini, ke siswa. Anaknya berapa hari tidak masuk, kita coba komunikasi dengan orang tua yang sulit sekali. Artinya sulitnya ini ya keberadaan orang tuanya di camp, kalau malam baru pulang. Nah, nanti juga kita ke sini. Terus ada juga anak-anak yang tinggal sama neneknya. Kita sudah melakukan beberapa kali di open visit, toh kita orang tua aslinya atau orang tua kandungnya. Jadi ini merupakan faktor dari luar lah, dari luar dalam arti ya di luar lingkungan sekolah kita. Terus dengan pihak ketiga maksud saya yang pihak yang punya kepentingan untuk dunia pendidikan dia berusaha membangun komunikasi, tetapi sejauh ini tantangannya banyak. Yang maksud saya ini kooperatif pendidikan pihak ketiga kayak orang peduli yang kita sudah anggap peduli dengan kita, ternyata begini. Pertama dengan pihak perusahaan juga kita membangun komunikasi baik. Yang tadinya kita berharap begini, terkadang ternyata seperti ini. Jadi
mengkondisikan atau menyatukan kemampuan teman-teman di sini. Terus kedua dari pihak luar itu dari orang tua siswa, dan juga dari luar yang ketiga ini maksud saya dari komunitas atau perusahaan yang bersifat di sekolah kita di sini. Saya kira itu. Baik Pak, kalau saya simpulkan satu kata aja, yaitu komunikasi ya. Betul. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan begitu, atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mengatakan itu atau kita kayak menghakimi gitu ya, saya tidak langsung. Tentu saya punya pertimbangan tersendiri bahwa ini seperti ini, pertama kita coba komunikasikan, bisa ini tidak baik, perbaiki lagi. Saya puji Tuhan bahwa ada beberapa teman-teman yang saya kira binaan saya masalah etika, dilema etika, mestinya begini dan seterusnya, ya ada perbaikan. Jadi saya tidak langsung menjustis mereka pada saat itu ketika saya pikir tidak begitu. Saya tetap saya komunikasikan baik, nanti dia antar saya dengan ini, saya akan panggil untuk bagaimana proses asalnya, dan saya tetap ada. Kalau dengan jadwal ya saya pasti ada buat bahwa ketika saya pertama mendapat ini, ini etikanya kurang baik, saya evaluasi saya komunikasikan dia, nanti kita evaluasi, kita lihat dalam beberapa waktu berikutnya, nantinya saya merupakan bagian daripada jadwal saya untuk ini sudah agak baik, kalau dia belum baik kita coba lagi, paling tetap. Ya, baik. Kalau saya simpulkan bahwa ketika ada kasus yang Bapak hadapi itu tidak langsung diselesaikan di tempatnya, kembali tadi bahwa butuh analisis dan komunikasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema itu? Yang membantu saya banyak, pasti saya butuh atau masukan dari teman-teman guru lainnya. Jadi saya tidak serta merta langsung berdasarkan diri saya, karena saya juga serba hati-hati dalam arti biar bagaimanapun ini orang yang tidak masalah etika ini, menurut saya ini kurang baik, tetapi saya tetap butuh masukan dari yang lainnya bahwa menurut teman, menurut seperti apa pandangan kita ini, kalau sudah sama persepsi kita apa yang kita perbaiki, ada yang membantu saya. Jadi pengambilan keputusan secara musyawarah ya? Ya, artinya walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi paling tidak saya bisa ngambil beberapa masukan dari beberapa teman, dua orang, tiga orang, supaya bisa cukup saya ambil sebuah keputusan. Ya, walaupun tidak selesai secara keseluruhan. Masukan dari Ya, beberapa masukan orang. dari beberapa orang. Baik Pak, dari pertanyaan terakhir, dari semua hal yang pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, pengalaman yang menjadi menjadi pegangan saya untuk saya terus lakukan adalah bahwa kalau bisa menjadi komunikasi dengan semuanya, saya kira akan bagus. Artinya kita berusaha membangun komunikasi yang baik. Nah, tidak sekedar komunikasi. Oke, sudah terjadi komunikasi yang baik, tapi kadang kita butuh juga eksekusikan sesuatu. Saya jujur, ini saya dalam eksekusi sesuatu itu
berat buat saya itu butuh pertimbangan yang agak-agak lagi, memang harus matang, dan itu tadi kembali bahwa saya butuh masukan dari saya sebelum saya mengeksekusi, dalam arti keputusan kamu tadi begini dan seterusnya, apalagi ini masalah etika, kamu sudah keliru di sini dan ini saya tetap dimasukkan. Nah, ini menjadi pengalaman yang menjadi ya saya kembali awal tidak serta-merta, tapi harus saya identifikasi dulu. Setelah itu saya komunikasikan, setelah itu saya mengeksekusi atau memperbaiki. Saya kira itu aja pengalaman yang sifatnya menjadi pengalaman saya dalam menyelesaikan dilema etika. Mediasi Baru eksekusi. Iya, eksekusi. Luar biasa Pak, langkah prosedur yang Bapak ambil dalam setiap pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika. Baik Pak, untuk wawancara kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan kami terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan juga bisa bertemu di waktu dan kesempatan yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.